1B, di mana emas memiliki elektron 79 dan 196,97. Emas yang dalam bahasa Latinnya adalah aurum, di mana emas ini tidak diketahui penemunya siapa, tempat ditemukannya di mana, dan tanggal penemuannya pun tidak diketahui. Tapi emas ini ditemukan pada sejak zaman kuno. Kenapa emas dikenal sejak zaman kuno? Itu disebabkan karena ada teori yang mengatakan bahwa pada prasasti Mesir sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, ia menggambarkan emas. Ada banyak lagi, seperti ada di Perjanjian Lama, terus ada pekerja emas dari Metro Tamina, itu sekitar pada tahun 2600 sebelum Masehi. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwasanya emas telah ditemukan pada sejak zaman Nabi, di mana bisa kita lihat bahwasanya pada zaman Nabi emas digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Langsung saja kita masuk kepada karakteristik emas. Karakteristik emas ini berbeda dari logam-logam lainnya. Kenapa? Karena emas ini ialah logam yang lunak, mempunyai warna yang berkilau dan tidak pudar, serta tahan terhadap korosi. Sifat karakteristik tadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa logam emas ini adalah logam yang sangat langka nih dan unik, sehingga memiliki nilai yang berbeda dari logam-logam yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa emas adalah sebuah lambang kejayaan serta kemakmuran bagi setiap orang atau setiap manusia yang memilikinya. Properti fisik dari emas sendiri ialah berbentuk padat, di mana kepadatannya seberat 19,3 gram cm kubik dan beratomnya ialah 196,967. Untuk titik lebur dan titik didih panas penguapan bisa teman-teman lihat di sini sudah tertera berapa titik lebur, titik didih dan panas penguapannya. Nah, di sini sudah saya lampirkan juga telah tertera keelektronegatifannya berapa, afinitas elektronnya berapa, keadaan oksidasi, serta energi ionisasinya. Ini adalah reaksi-reaksi emas, ada dengan udara, air, asam, basa, dan yang lain-lainnya. Apa saja sih manfaat emas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama kita bahas dulu dalam bidang ekonomi. Emas sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi. Contohnya, pada zaman dahulu emas digunakan sebagai alat barter atau tukar. Nah, pada zaman kerajaan emas juga digunakan sebagai alat jual beli, di mana kerajaan mencetak emas dalam bentuk koin-koin. Nah, sekarang pada zaman modern, emas tidak digunakan sebagai alat jual beli, tetapi emas digunakan untuk investasi dalam bentuk perhiasan atau ornamen-ornamen lainnya, yaitu manfaat emas dalam bidang industri. Ternyata emas tidak hanya bermanfaat dalam bidang ekonomi aja nih teman-teman. Ternyata emas juga bermanfaat nih dalam bidang industri. Kenapa? Karena emas merupakan logam yang mampu menghantarkan listrik dengan sangat baik nih. Sehingga emas banyak digunakan sebagai salah satu komponen dari berbagai peralatan elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, emas juga bersifat anti korosi dan mampu memantulkan radiasi yang baik. Sehingga logam mulia ini atau emas ini banyak digunakan dalam komponen pesawat antariska dan pelindung helm astronot nih teman-teman. Ada manfaat emas di bidang kecantikan. Nah, tahukah teman-teman, ternyata emas ini juga bermanfaat dalam bidang kecantikan. Nah, contohnya pada sabun cuci muka. Selain sabun cuci muka, produk kecantikan yang lainnya yang mengandung emas seperti lipstik, serum wajah, pelembab. Emas memiliki khasiat yang sangat baik untuk kulit. Nah, logam ini mampu mendorong produksi kolagen, yaitu zat yang dibutuhkan untuk menjaga elastisitas kulit kita. Nah, sekaligus emas ini mampu nih menunda tanda-tanda penuaan dini. Serta emas juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan sel kulit-kulit mati kita. Sehingga atau bisa melancarkan sirkulasi peredaran darah dan membuat rona kulit kita menjadi lebih cerah, cantik, dan glowing. Setelah kita membahas apa saja manfaat dalam kehidupan sehari-hari, langsung saja kita membahas dampaknya. Ternyata dampak emas ini dalam kehidupan sehari-hari ialah pertambangannya, di mana pertambangan ini akan mengakibatkan kehancuran lingkungan, penyebaran penyakit merkuri, dan yang lain-lainnya.